Baik, selamat sahabat-saudara sekalian. Kita akan pelajari pelajaran pertama untuk kuartal yang ketiga. Semua sudah ada buku sekolah sahabat? Baik, dalam bahasa Indonesia judulnya Penyembahan dalam kitab Kejadian, dua golongan penyembah. Kalau bahasa Inggrisnya Worship in Genesis, two classes of worshippers. Jadi worship diterjemahkan penyembahan. Kalau saudara ditanya apakah artinya worship, apa artinya penyembahan, yang saudara tahu apa artinya worship? Ucapan terima kasih. Ucapan Terima kasih. terima kasih. Apalagi kalau mendengar kata worship, definisi yang saudara tahu apa? Lupa. Buku pelajaran kita memberikan beberapa definisi. Kalau saudara buka di edisi guru-guru langkah yang kedua, ada Iya, yang di pertama kita. langkah, kan ada langkah pertama motivasi. Oke. Arti sudah pendeta. Coba baca step number 2. Tekankan bahwa Alkitab melihat penyembahan sebagai satu model tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi interaksi kita dengan Allah dalam segala bidang kehidupan kita. Apalagi? Penyembahan adalah suatu usaha yang disadari untuk mencari hadirat Allah. Saat kita menyembah, kita mengundang Allah ke dalam setiap aspek kehidupan kita dan meminta Dia memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh dosa. Jadi paling sedikit ada 2 definisi diberikan di sini. Yang pertama, interaksi dengan Tuhan dalam segala bidang kehidupan. Penyembahan juga satu usaha untuk mencari hadirat Tuhan. Lalu kalau sudah mau tambah satu lagi, saya pribadi mengartikan penyembahan sebagai response of gratitude atas apa yang Tuhan sudah buat kepada kita. Jadi worship itu adalah jawaban kita yang penuh rasa terima kasih atas apa yang Tuhan sudah buat kepada kita. Apa-apa yang Tuhan sudah buat kepada kita. Sebelum menyelamatkan, Dia menciptakan. Tuhan menciptakan kita. Tuhan yang sama menjadi juru selamat kita, dan Tuhan yang sama menjadi yang menyediakan segala keperluan kita tiap hari. Jadi God as the creator
God as the Redeemer, God as the Provider atau Sustainer. Jadi yang proaktif siapa? Tuhan. Tuhan yang proaktif. Dia menciptakan, dia menebus, dia juga menyediakan keperluan kita tiap hari. Dan karena Tuhan sudah berbuat segala kebajikan ini, maka kita menyembah dia. Jadi penyembahan adalah response of gratitude kita. Kita datang ke gereja tiap Sabat bukan supaya kita diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Kita kembalikan perpuluhan bukan supaya Tuhan memberkati kita, karena kita sudah diberkati. Jadi jangan lupa, worship bukan untuk mencari keselamatan. Worship adalah untuk menyatakan terima kasih karena kita sudah diselamatkan. Baik, kita masuk di discussion. Worship outside heaven. Lalu pelajaran sekolah sahabat kita mengkontraskan antara Kain dan Habel sehubungan dengan penyembahan. Sebelum dikontraskan, apa persamaan kedua adik kakak ini? Ada persamaannya? Dua-dua membangun mesbah. Jadi dua-duanya membangun, mendirikan mesbah. Dua-dua datang untuk menyembah Tuhan melalui korban, offerings. At least ada dua persamaannya. Tetapi perbedaannya sangat apa? Menyolong. Kain punya persembahan ditolak Tuhan. Habel punya persembahan diterima Tuhan. Nah, sekarang kita harus mencari tahu apa sebabnya yang satu ditolak, yang satu diterima. Mengapa persembahan Kain ditolak? At least ada dua sebabnya. Baik, jawabnya di pelajaran hari Senin. Persembahan Kain melambangkan usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan, yang merupakan dasar dari semua agama dan penyembahan yang palsu. Ulangi. Persembahan Kain melambangkan usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan, yang merupakan dasar dari semua agama dan penyembahan yang palsu. Ada satu kata yang ketinggalan Her. Cain's offering represented the attempt at salvation by works. Jadi di bahasa Indonesia harus ditambah, persembahan Kain melambangkan usaha untuk menyelamatkan diri dengan perbuatan, karena itu kata yang penting. Dan keselamatan oleh perbuatan ini merupakan fondasi dari seluruh agama dan penyembahan yang palsu. Mengapa sampai persembahan Kain disebutkan sebagai usaha untuk menyelamatkan diri melalui pekerjaan? Yang membedakan persembahan Kain dan persembahan Habel adalah masalah apa? Darah. Kain mempersembahkan
hasil kebunnya. Dan apa yang missing? Darah. Darah. Sedangkan Habil punya persembahan mengandung darah. Apakah mereka berdua tahu bahwa persembahan itu harus ada darah? Tahu. Kalau kita membaca buku sejarah para nabi, pada waktu Adam dan Hawa sudah diusir dari Taman Eden, Tuhan memerintahkan Adam datang ke gerbang Eden, dan di sana Adam disuruh untuk apa? Menyembelih. Bayangkan, Adam belum pernah melihat kematian, tapi saatnya tiba di mana dia harus menyembelih apa? Domba. Betapa sakitnya dia. Tidak pernah melihat kematian, tapi satu kali Tuhan menyuruh dia untuk menyembelih domba. Dan tentunya Adam dikasih tahu oleh Tuhan apa makna daripada penyembelihan itu. Jadi perbedaan yang mendasar dari antara persembahan Kain dan Habil adalah masalah apa? Darah. Di dalam buku Ibrani dikatakan tanpa penumpahan darah tidak ada apa? Pengampunan. Baik, itu sebab yang pertama. Persembahan Kain tidak mengandung darah. Yang kedua, perbedaannya apa? Baca paragraf yang ke-6 ya. Kelima, paragraf kelima ya. Sebaliknya, persembahan Habel dengan mengorbankan seekor domba menyatakan, meskipun sedikit, kebenaran yang besar, bahwa hanya dengan kematian Kristus, Dia yang setara dengan Allah, Filipi 2 ayat 6, yang dapat menjadikan manusia berdosa itu benar di hadapan Allah. Oke. Paragraf berikutnya, inilah sebab yang kedua. Sebab itu kita diberi pelajaran luar biasa tentang penyembahan. Semua penyembahan yang benar harus berpusat pada kenyataan bahwa kita tidak berdaya untuk menyelamatkan diri sendiri, dan seluruh upaya kita dalam memperoleh keselamatan dengan usaha sendiri telah digambarkan pada tindakan Kain. Penyembahan yang benar harus didasarkan pada realisasi bahwa hanya melalui anugerah Allah kita dapat memiliki pengharapan hidup kekal. Oke. Jadi jelas di sini. Perbaktian yang benar harus berpusat kepada kesadaran bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri oleh perbuatan kita. Bahwa keselamatan itu hanya datang sebagai anugerah dari siapa? Dari Tuhan. Dan kalau nanti saudara pelajari seterusnya, kita dapati bahwa sampai akhir zaman manusia jatuh kepada dua kategori dalam soal penyembahan. Ada yang menyembah kepada Tuhan, ada yang menyembah kepada binatang itu. Baik, B ini sudah. Oh, oke. Ya. Apa judul di hari Selasa? Dua golongan penyembah.
dua golongan penyembah. Nah, dua golongan penyembah ini siapa-siapa? Kalau tadi kontras antara Kain dan Habil. Kalau yang hari Selasa ini siapa dengan siapa? Kain dan Set. Kain dan Set. Nah, sekarang kita akan buka Alkitab kita, Kejadian pasal yang keempat. Dan saya mau saudara-saudara mengerti dengan jelas Kejadian pasal yang keempat. Selfie, tolong buka Alkitabnya. Baca yang keras please. Kejadian pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Terus Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota, dinamainya kota itu Henok, menurut nama anaknya. jangan keliru dengan Henok di pasal yang kelima ya. Ini Henok yang berbeda. Jadi bukan Henok yang sama. Terus ayat 18. Bagi Henok lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakan Mehujael, dan Mehujael memperanakan Metusael, dan Metusael memperanakan Lamek. Terus sampai 22. Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Sila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam rumah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Sila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Oke. Perempuan Tubal Kain ialah Naamah. Oke. Ini berbicara tentang garis keturunan siapa? Kain. Bapak daripada mereka yang tinggal di tenda. Bapak daripada mereka yang memainkan kecapi. Bapak daripada apa yang disebut apa? Tukang tembaga. Kalau katakan bapak dari ini, bapak dan itu, maksudnya apa? Apa? Yang pertama-tama, yang memulaikan. Jadi ada berapa yang disebut? Hanya 3. Satu di ayat 17, membangun sebuah kota yang dinamai kota apa? Henok. Yang kedua, bapak daripada mereka yang tinggal di tenda. Bapak yang memainkan kecapi. Bapak daripada tukang tembaga. Apa maksudnya? Hah? Pelopor. Pelopor atau apa? Yang pertama. Kalau dengan istilah sekarang apa? Yang menemukan. Yang menemukan, yang menginvent kota, tenda, alat musik, dan pandai tembaga, pandai besi. Ini berbicara tentang apa? Pencipta. Kalau dengan istilah sekarang bicara tentang apa? Copyright. Skill.
Bicara tentang apa? Invention. Ini kalau dengan istilah sekarang bicara tentang teknologi, tentang kebudayaan. Nah sekarang itu adalah garis daripada siapa? Kain. Jadi garis daripada kain dikaitkan dengan kebudayaan dan teknologi. Kemudian di ayat 26, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. oke. Musa penulis daripada buku Kejadian hendak mengkontraskan antara garis keturunan Kain dan garis keturunan siapa? Set. Apa perbedaannya? Nah, kalau baca tadi ayat 16 dan 22 itu bicara tentang menggambarkan garis keturunan siapa? Kain. Sedangkan ayat 26 membicarakan tentang garis keturunan Set. Orientasinya berbeda. Kalau Kain dihubungkan dengan culture, teknologi, science, sedangkan Set dikaitkan dengan apa? Spiritual legacy. Nah sekarang saya mau break sedikit. Di sekolah sahabat kita ada kekeliruan. Ini bukan penerjemah yang keliru. Menurut pendapat saya penulisnya keliru. Coba buka Teachers Edition. Teachers Edition. Step number 2, langkah 2, Bible Commentary. Salah satu permulaan yang dijelaskan dalam pasal ini adalah bahwa pada saat itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Kejadian 4 ayat 26. Sementara ayat ini kelihatannya sangat jelas, namun ada beberapa tindakan pengertian di sini. Tingkatan pengertian di sini. Oke. Ayat ini menuntun kita untuk percaya bahwa bentuk penyembahan yang pertama atau secara khusus muncul di antara keturunan Adam melalui anaknya yang ketiga, Set. Kenyataannya dari semua yang pertama disebutkan di dalam pasal ini, kota, hidup berpindah-pindah, musik instrumental, ini adalah satu-satunya pencapaian yang dikreditkan kepada keturunan Set, bukan keturunan Kain. Nah, apa yang saudara lihat? Terbalik. Waktu saya baca ini terbalik. Cuma saya mau confirm. Saya call Hudi Muskita. Iya. Hud, coba pegang buku sekolah sahabat dan Alkitab, buka di Kejadian 4. Saya suruh baca dari ayat 16 sampai 26. Hudi baca, dia baca, lalu saya baca itu paragraf. You lihat ada kejanggalan? Iya, itu terbalik. Ini adalah satu-satunya pencapaian yang dikreditkan kepada keturunan Set, bukan keturunan Kain. Harusnya dikreditkan kepada Kain, bukan kepada Set. Itu kalau dalam bahasa Indonesia edisi guru-guru. Terbalik ya. Jadi itu terbalik. Jadi yang pertama Kain, lalu yang terakhir Set. pada Set. Nah sekarang apa maksudnya? Jadi Musa hendak mengkontraskan bahwa keturunan Kain
memberikan nilai yang tinggi kepada teknologi dan kebudayaan. Yang 4 tadi disebut. Tetapi garis keturunan Seth memberikan nilai yang tinggi bukan kepada teknologi dan kebudayaan, tetapi kepada apa? Spiritual. Jadi Musa hendak kontraskan antara garis keturunan Kain dengan garis keturunan Seth. Kalau yang tadi kontras antara Kain dan Habel, sekarang antara Kain dengan Seth. Jadi apa maksudnya? Maksudnya kalau garis keturunan Kain mengagung-agungkan culture, mengagung-agungkan invention, mengagung-agungkan teknologi. Sedangkan keturunan Seth mengagungkan penyembahan kepada Tuhan. Itu makna pasal 4 ayat 16 sampai 26. Apakah saudara lihat kesejajarannya dengan zaman kita sekarang ini? Manusia modern di zaman kita di abad ke-21 ini menyembah sesuatu di samping Tuhan. Sekularis. Apa yang disembah manusia modern? Sekular. Apa yang disembah oleh manusia modern? Teknologi. Science. Science dianggap sebagai dewa yang bisa solve segala macam problem. Apalagi kalau di Brasil, di Argentina, sepak bola jadi apa? Agama. Ya, Bisa perang negara. mereka itu ambil sangat serius. Kalau nonton bola, buat mereka itu seperti apa? Tentu lagi kematian. Ya, masalah hidup dan mati. Dan menurut yang saya baca, ada lagu temanya. Kalau kita lagu pujian, jadi sambil nonton sambil menyanyikan lagu itu. Dan orang-orang seperti Diego Maradona menjadi apa? Idola. Menjadi idolanya. Jadi bagi sebagian orang, sport merupakan apa? Agamanya. Dan ini sudah dimulai oleh siapa? Oleh Kain. Jadi Kain memberikan nilai yang sangat tinggi kepada culture dan teknologi kebudayaan. Sedangkan keturunan Seth memberikan nilai yang tinggi kepada apa? Kepada spiritual legacy. Jadi kalimat yang mengatakan maka manusia mulai berseru akan nama Tuhan. Ini dikaitkan dengan garis keturunan siapa? Seth. Sedangkan penemuan-penemuan dikaitkan kepada Kain. Dan ini sampai sekarang masih ada. Jadi umat Tuhan yang benar akan memberikan nilai yang tinggi kepada sesuatu yang rohani, sedangkan yang bukan umat Tuhan akan memberikan nilai yang sangat tinggi kepada science, kepada sport, dan lain sebagainya. Next please. Bagian kedua berbicara tentang examples, contoh-contoh Alkitab tentang penyembah yang benar. Yang pertama siapa? Nuh. Kalau saudara pelajari di buku Kejadian, begitu Nuh keluar dari bahtera sesudah sekian lama tinggal di dalam bahtera, begitu turun, apa yang pertama dia buat?
Coba buka buku Kejadian. Pasal yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-8. Pak Manurung sudah dapat? Ya. Tolong baca mulai ayat yang ke-18. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Nah, kemudian begitu keluar dari bahtera, ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi Dan juga yang pertama Nuh lakukan adalah apa? Mezbah. Begitu selamat dari guncangan air yang dahsyat, begitu keluar mereka dari bahtera, yang pertama Nuh lakukan adalah mendirikan mezbah. Itulah Nuh. Yang terutama, yang paling penting yang ada dalam pikirannya adalah siapa? Tuhan. Begitu selamat, dia bangunkan mezbah. Masih ingat apa artinya mezbah dalam bahasa Ibrani? Kalau dalam bahasa Ibrani, misbeach. Dari situlah kita dapat kata apa? Mezbah. Bahasa Inggrisnya altar. Kalau bahasa Ibrani misbeach artinya apa? Dalam bahasa asli kata mezbeach artinya to slaughter, menyembelih. Jadi kita bisa simpulkan kalau Abraham mendirikan mezbah, pasti ada apa? Ada korban. Walaupun tidak disebut, dari kata itu sendiri, kalau seorang dibilang mendirikan mezbah, ada yang disembelih, yaitu korban untuk Tuhan. Jadi buat Nuh, sebelum dia lakukan sesuatu yang lain, yang pertama dia buat adalah apa? Mezbah. Apa pelajaran yang kita dapat dari sini? Tuhan yang utamakan. Utamakan siapa? Tuhan. Ini beda dengan peristiwa di zaman siapa? Di Alkitab. Masih ingat bangsa Yehuda kan ditawan di Babel 70 tahun. Lalu datang harinya, Raja Kores memberikan perintah, semua orang Yehuda yang tertawan boleh kembali ke negeri asalnya dan bangunkan Ka'bah. Masih ingat? Begitu mereka sampai di tanah air mereka, kembali dari penjajahan, apa jadi dengan Ka'bah? Apa jadi? Nah, ini harus dibaca di buku Hagai. Hagai memberikan templakan-templakan yang sangat keras. Hagai bilang sama umat Tuhan, kamu bilang belum waktunya membangun Ka'bah. Mereka bilang belum waktunya membangun Ka'bah. Memang ada alasan mereka, karena dapat tentangan dari musuh. Jadi pembangunan Ka'bah terhenti. Tapi di balik itu mereka sedang bangun apa? Rumah.
Dan rumah yang mereka bangun rumah yang gimana? Lewat. Rumah mewah. Hagai bilang, kamu bilang belum waktunya bangun rumah Tuhan. Ini sekembalinya dari penjajahan. Kamu bilang belum waktunya bangun rumah Tuhan, tapi kamu masing-masing membangun rumah yang megah. Karena itu kamu akan menabur, tapi tuaianmu sedikit. Kamu akan makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu akan minum, tidak sampai puas. Kamu akan pakai baju, tapi tidak akan merasa hangat. Kamu akan dapat gaji, tapi uang gajimu akan ditaruh di pundi-pundi yang berlubang. Dan kutukan demi kutukan jatuh. Akhirnya Hagai katakan, karena itu pergilah ke hutan, tebang pohon, bangun Ka'bah. Dan Hagai bekerja sama dengan Nabi siapa? Zakaria. Dua nabi ini hidup bersamaan dengan misi yang sama, untuk menggugah hasrat bangsa Yehuda yang baru kembali dari tawanan untuk selesaikan apa? Ka'bah. Dan Alkitab bilang pada hari mereka memulai menaruh fondasi, Tuhan bilang, I will bless you. Jadi saudara sekalian, pelajarannya ialah kita harus utamakan Tuhan daripada keperluan diri kita. Jadi penyembahan itu harus mengutamakan Tuhan lebih daripada kepentingan diri kita. Itu pelajaran dari utamakan Tuhan. Yang kedua siapa? Abraham. Kalau sudah mendengar Abraham, puncak daripada iman Abraham kelihatan dalam peristiwa apa? Mempersamakan Ishak. Di saat Abraham mengangkat tangannya dengan pisau di tangan untuk menyembelih anaknya, Tuhan katakan apa? Tuhan katakan, jangan bunuh anakmu. Sekarang aku tahu bahwa apa? Bahwa kamu, coba baca Kejadian 22 ayat 12. Inilah saudara Pak, Kejadian 22 ayat yang ke-12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 12. Baca ayat yang ke-18 Nela. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman. Jadi di ayat 12, aku tahu engkau takut akan Tuhan. Di ayat 18, kamu telah obey my voice. Jadi kalau dari Nuh kita belajar utamakan Tuhan lebih daripada kepentingan kita. Dari Abraham apa yang kita pelajari? Trust. Lesson of trust and apa? Obedience.
Kalau anak-anak muda katakan trust and okay. Kalau Alkitab trust and obey. Jadi kalau kita trust Tuhan, pasti kita akan apa? Obey. Jadi dari Abraham kita dapat pelajaran trust and obey. Yang ketiga siapa? Yakobus. Apa yang saudara ingat dengan Yakobus ini? Kejadian 28 merupakan turning point Yakobus. Yakub, bukan Yakobus, Yakub. Turning point-nya di mana? Di Betel. Yakub menderita batin karena dia telah bersekongkol dengan ibunya untuk menipu siapa? Kakaknya. Berapa kali paling sedikit menipu? 2 kali. Dia tipu hak kesulungan, dia tipu berkat yang harusnya jatuh kepada Esau. Begitu dia kabur, meninggalkan, melarikan diri, dia akhirnya tiba di satu tempat dan di sana dia menyadari dosanya. Dia menyesali dosanya. Dan kalau seorang berdosa menyesali dosanya, Tuhan akan segera apa? Menyambut. Walaupun dia tidur berbantalkan batu, tapi dia mimpi apa? Melihat sebuah tangga. Dan tangga ini membayangkan siapa? Kristus yang menghubungkan antara surga dan bumi. Kemudian ayat 16. Nela pasal 28 ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahui. Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ayat 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Kemudian ayat 18. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Jadi batu tempat tidurnya dijadikan apa? Tugu. Tugu, tempat kebaktian. Dan dia sebut nama itu apa? Betul. Betul. Apa artinya Betel? Dalam bahasa Ibrani, Beth, rumah, El, Tuhan. Jadi Betel adalah rumah Allah. Kemudian ayat 20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, Baca terus. sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Terus Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. baik. Umur berapa waktu Yakub melihat tangga dalam mimpi dan kemudian berjanji akan membayar ke Tuhan? 70.
Umur berapa? 70 years old. Umur 77. Jadi ada orang tanya, kalau dia umur 77 baru bernasar, artinya selama ini apa? Jadi nggak bayar perpuluhan. Jadi kalau ada orang tak bayar perpuluhan sampai umur 77, he is not alone. Dia mungkin nggak tahu. Ada contohnya di sini. Dia belum tahu kan itu. Dan kemudian Ini dia benar. Abraham bayar perpuluhan enggak? Abraham bayar perpuluhan enggak? Ya. Kalau Abraham bayar perpuluhan, pasti kebenaran ini diturunkan kepada siapa? Turunan. Kepada turunannya. Nggak mungkin sampai Yakub nggak tahu. Tapi somehow kalau baca ini dia bernasar untuk bayar perpuluhan. Untung dia masih ada kesempatan. Kalau Pelajarannya ialah tidak pernah terlalu tua untuk memulai yang baru. untuk memulai yang baru, yang benar. Tapi bagi orang yang tahu, Ya, aku bikin bingung orang. lain lagi ceritanya kan lain lagi. Saya selalu tanya pertanyaan ini, biasanya yang menjawab katakan paling umur 40, paling umur 30. Saya katakan enggak, kalau dipelajari benar-benar sudah 77 tahun, sudah tua. Baru bernasar akan bayar apa? Tapi umurnya masih panjang, kesempatannya. Bagaimana? Baca Kejadian 14. Kejadian apa? Kejadian 14 ayat 20. Tahun masih muda. Iya. Kalau sekarang sudah bagi dia dari saya. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Jadi perpuluhan sudah dikenal dari sejak zaman Abraham. Dan pasti Abraham, karena Abraham di Alkitab katakan dia ajar anak-anaknya untuk menurut. Pasti perpuluhan pun diajarkan. Tapi anehnya Yakub baru bernasar, ini baru bernasar dia akan bayar perpuluhan. Untuk mengetahui persis 77 tahun itu hitungannya dari mana? Itu pekerjaan rumah saudara-saudara. Yang banyak dulu kan. Sekarang sudah saya kasih jawabnya. Waktu itu dia umur 77. Nah, dari mana datanya 77? Harus sudah cari ayatnya. Sahabat depan saya akan terima laporan. Bukannya dia Kenapa? nggak Kalau tidak dia mau belum bertanya dari mana ini dokter. menuju ke rumahnya lagi. Iya, belum kawin ini. Oh, belum kawin. Kayaknya aku waktu itu masih penipu dia nipu kesuluhan. Iya. Belum baik. Nanti dia dapat sudah di 77. Tapi Yakub ini termasuk orang hebat. Umur 77 masih bisa jalan kaki dari mana? Saudaranya aja Berarti sehat banget. Dari Beersheba sampai ke Padang Aram. masih nipu orang lain. Itu ratusan mil jauhnya. Nah, kemudian buka pasal 32. Selfie baca ayat 9 sampai 11. Baca yang keras. Kejadian 32. Baca yang keras. Ayat 9 mulai. Kemudian berkatalah Yakub, Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Terus Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini.
sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Jadi Yakub mengaku, saya sebenarnya nggak layak terima berkat dari Tuhan. Waktu saya berangkat cuma bawa apa? Tongkat, sepotong tongkat. Tapi sekarang aku kembali dengan apa? 2 pasukan. 2 pasukan. 2 pasukan apa? Kambing, domba, dan lain sebagainya. Kalau sudah baca seterusnya, waktu Yakub ketemu abangnya Esau, berapa banyak domba yang dikasih? Banyak. Beda dengan siapa cerita Yakub ini? Dengan Naomi. Kalau sudah baca buku Ruth, Naomi berangkat dengan harta yang banyak, pulang dengan tangan kosong, sampai dia marahin Tuhan. Yakub berangkat dengan tongkat sepotong, pulang. Nah, Yakub rupanya setia bayar apa? Perpuluhan. Tuhan berkati sampai Yakub katakan, aku tidak layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah bahwa memberi dalam hal ini perpuluhan adalah an act of worship. Jadi perbaktian yang diajarkan di Alkitab involve giving. Jadi kalau saudara masih ingat Ulangan 16 ayat 16 dan 17, bunyinya apa? Ulangan 16 ayat 16 dan 17. Saya belum bisa buka Alkitabnya. Memang Ulangan 16 ayat 16 dan 17. No man should appear before the Lord empty-handed. Each of you must bring a gift in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Tuhan berkata kepada Musa, katakanlah kepada umatku, kalau mereka datang kepadaku dalam kebaktian, janganlah datang dengan apa? Tangan yang kosong. Jadi perbaktian yang diajarkan Alkitab meliput giving. Jadi jangan lupa, perbaktian bukan hanya nyanyi, berdoa, dengar firman Tuhan, tapi perbaktian juga mencakup apa? Giving. Jadi giving is a part of worship. Itu pelajaran yang kita dapat dari Yakub. Suruh perhatikan agama-agama lain, mereka memberi juga, tapi yang diberikan uang sen-senan. Di satu tempat ada orang yang memberi hanya sekuntum bunga dengan kemenyan. Buat mereka itu memberi. Ada yang memberi hanya memberikan sesajen. Kalau mengadakan pesta, maka diasingkan sedikit makanan, ditaruh di bawah pohon. Yang makan bukan siapa-siapa, tapi anak-anak yang bandel di kampung. Tapi kalau Alkitab mengajak kita bukan sekedar memberi, tapi memberi dengan aturan-aturan tertentu. Kita memberi
10% daripada income kita, dan kalau sudah setia persembahan another 10%. Kalau orang Israel di zaman Musa, orang Israel yang sangat dedicated kepada agamanya, memberikan berapa banyak? 1/3 daripada income-nya. Nah, kita belum dituntut sampai 1/3 dari income kita. Tapi prinsipnya adalah perbaktian tidak lengkap kalau tidak disertai dengan giving. Itu pelajaran dari Yakub. Pak Manduru, pertanyaan? Nah, di mana ada di Alkitab itu ditulis 1/3 mereka pemberian Tuhan orang Israel? Nanti saya berikan ya ayat-ayat. 3/3. In conclusion, baik sebelum in conclusion, saya mau ulangi lagi contoh-contoh mereka yang berbakti dengan benar. Satu, siapa tadi? No. Nuh. Dari Nuh kita belajar bahwa kita harus Mempersatukan Tuhan. menomorsatukan Tuhan. Dari Abraham, Trust and obey. trust And obedience. and obedience. Yang ketiga dari Yakub, Baik. bahwa giving is an act of worship. Worship tidak lengkap kalau tidak disertai dengan apa? Persembahan. Dengan persembahan dan perpuluhan. In conclusion, yang pertama saya sudah sebutkan tadi, worship adalah response of gratitude for what the Lord has done for us. Jadi worship itu bukan tindakan supaya kita mendapat keselamatan, tapi itu adalah respons kita atas kebaikan Tuhan yang sudah menciptakan kita, menebus kita dari dosa, dan mencukupkan keperluan kita tiap hari. Jadi kalau kita ke gereja, jangan dengan pikiran supaya saya selamat, supaya saya diberkati, bukan. Kita ke gereja dengan sikap, Tuhan, inilah respons saya, terima kasih saya atas segala berkat-berkat-Mu. Untuk itu ada 2 ayat yang harus kita baca. Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Mazmur, Mela baca Mazmur 116, Selfie baca Mazmur 103. Supaya cepat. Sudah dapat, Mel? Bagaimana akan kubalas? Baca yang keras, please. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Apa artinya akan mengangkat piala dan menyuruh nama Tuhan? Apa artinya? Kapan kita menyuruh nama Tuhan? Waktu kita berdoa. Jadi untuk bersyukur kepada Tuhan, I will pray. Tapi tidak berhenti di situ, Nel. Baca terus. Akan membayar nasarku kepada Tuhan. And I will pay. Jadi tidak cukup pray, harus disertai dengan apa? Pay. Mana lebih mudah, pray atau pay? Pray. Banyak orang pray terus, lupa untuk apa? Pay. Dia ke kebaktian, pikirnya pray. What about pay? Nah, banyak orang lupa sengaja atau tidak sengaja. Kalau pemazmur, untuk membalas kebajikan Tuhan, I will pray and apa? Pray. Jadi dua-duanya. Selfie 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jangan lupakan segala kebaikannya. Apa-apa kebaikan Tuhan?
Baca satu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti bara gunung kecuali. Nah, untuk segala kebajikan Tuhan, kita harus memuji namanya. Jangan lupa. Yang kedua, worship adalah usaha untuk mencari hadirat Tuhan. Apa maksudnya? Kalau bilang mencari hadirat Tuhan, apa maksudnya? To seek God's presence. Ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Worship itu adalah salah satu usaha kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Nah, jangan lupa saudara-saudara, apa yang dibuat dosa terhadap hubungan kita dengan Tuhan? Dosa telah menceraikan kita dari siapa? Tuhan. Itu Yesaya 59 ayat 2. Bahwa dosamu telah memisahkan engkau dari Tuhanmu. Jadi dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita mau selamat, keselamatan itu bergantung atas nyambungnya kembali kita dengan siapa? Tuhan. Jadi keselamatan itu bergantung kepada the restoration of our relationship with the Lord. Tapi hubungan itu bukan cuma disambung, bukan cuma di restore, tapi harus di maintain, harus dipelihara supaya hubungan itu tetap nyambung. Itulah maksudnya worship, supaya hubungan yang putus dengan Tuhan bisa nyambung kembali dan kita pertahankan itu. Yang ketiga, yang terakhir, worship adalah interaksi kita dengan Tuhan dalam setiap bidang kehidupan kita. Artinya apa? Worship itu jangan hanya dibatasi satu hari, hari Sabat dan di ruang gereja saja. Worship itu harus terbawa kepada segala bidang hidup kita. Bukan cuma hanya hari Sabat, tapi di luar hari Sabat juga. Contoh, buka Matius pasal 5. Ini ayat bunyinya keras, tapi harus dibaca. Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke 23. Pak Manurung. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, Itu mempersembahkan persembahan di atas mezbah itu apa? Itu sebagian daripada worship. Ya, kan membawa persembahan di mezbah itu dalam konteks worship. Terus Pak Manurung, engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. jadi kalau saudara hendak menjatuhkan persembahan, ini hari Sabat di Glory. Lalu ingat, oh saya masih ada
dendam kesumat dengan si Anu. Yesus katakan cepat-cepat jatuhkan persembahan dan berdamai. Yesus katakan apa? Pergi dulu. Tinggalkan itu persembahan, damai dulu baru kembali dan jatuhkan apa? Artinya saudara-saudara, kalau kita datang ke gereja bawa perpuluhan, bahkan bawa second tithe, tapi kalau di dalam hati kita ada dendam kesumat terhadap seseorang, itu persembahan jadi apa? Mubasir. Mubasir. Yesus tidak katakan cepat-cepat jatuhkan persembahan dan kemudian berdamai. Nah, pertama damai dulu, baru persembahanmu akan layak berkenan kepada siapa? Kepada Tuhan. Artinya apa? Hubungan kita dengan Tuhan sangat dipengaruhi oleh hubungan kita yang horizontal dengan siapa? Sama kita. Jadi supaya nyanyian kita, nyanyian pujian, persembahan kita, doa kita berkenan kepada Tuhan, pastikan bahwa di hati kita tidak ada apa? Tidak ada dendam, permusuhan, kedengkian kepada siapapun juga. Karena Yesus katakan, pertama berdamai dulu, baru kemudian jatuhkan apa? Persembahan. Nah, ini enak diomongkan, tapi susah untuk dipraktikkan. Tapi kalau mau ikut Alkitab, ya begitu. Jadi worship itu bukan hanya terbatas pada hari tertentu, di tempat tertentu, tapi in every area of our lives. Itulah inti pelajaran kita